Dan sempat Bapak itu mengatakan bahwa amanah kok diminta. Bisa dijelaskan Pak? Ya, Sulit loh Pak dapat jabatan kalau tidak meminta. iya, karena itu prosedural. Kalau misalnya saya menganggap diri saya ini ya, secara subjektif saya mampu di posisi itu. Tetapi kemudian saya minta kepada atasan saya untuk saya duduk di situ. Apa itu juga? Jadi begini, walaupun dia merasa mampu untuk mengemban amanat itu, Sebaiknya jangan minta. jangan. Ya, Seterusnya Bapak tadi ini menyampaikan 3 hal penting ya dalam pengembangan dan kemajuan Kementerian Agama secara khusus. Ada konsolidasi, ada konflik interest, kemudian yang ketiga tertib administrasi. Bisa dijelaskan Pak sambil kita. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, pagi ini di studio Panrita, Media Center Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polman Mandar, kami kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tidak tanggung-tanggung, tamu dari Jakarta. Salah satu anggota dari tim Itjen Kementerian Agama Republik Indonesia yang tadi pagi secara khusus sudah memberikan kuliah umum kepada seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar di Aula Al-Ikhlas. Dan setelah prosesi kuliah umum itu, beliau dengan hormat kita minta waktunya untuk bisa hadir di sini untuk berbagi ilmu. Tidak hanya di aula tetapi seluruh ASN yang bisa memantau sosial media Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Orang Sulawesi itu Pak kalau tanya kabar selalu dilekatkan kata tak. Apa kabar tak? Itu menunjukkan identitas Sulawesi. Sudah berapa hari di 1 hari, 1 malam. 1 hari, 1 malam. Ya. Kemarin siang sampai sini. rencananya berapa hari? Rencananya 10 hari. Yeah. Rencananya 10 hari. 10 10 hari kotor. Paling nanti 8 hari di sini. Karena 2 hari di perjalanan. Bisa buka masker supaya oke. Bapak kalau tidak salah dari tim 4 orang ya kalau 4 orang. 1 pengendali teknis, 1 ketua tim, 2 anggota tim. Dan Bapak sendiri pengendali teknis. Pengendali teknis. Ya. Dari kurikulum kita yang saya pegang, nama Bapak Haji Abdul Karim. Tubang, kelahiran 20 November 1961. Dari sisi jabatan sendiri di Itjen Pak bisa dijelaskan sedikit? Ya, saya masuk Irjen jadi pemeriksa waktu itu sebelum adanya audit. Iya. Auditor. Setelah itu baru berubah menjadi auditor. Terus beberapa tahun jadi auditor, masuk ke sekretariat. Jadi kepala bagian 1. Bagian 1 itu bagian perencanaan. Terus pindah. Mutasi di bagian 3. Itu bagian keuangan dan BUMN. Terus terakhir pindah di bagian 2. Itu bagian pelaporan hasil audit dan pengaduan masyarakat. Dan itu terakhir sampai terakhir di sekretariat. Setelah itu masuk jadi auditor kembali. Ini kedatangan Bapak pertama kali atau ini saya di Polman? Tugas di Polman ini yang kedua. Ya. Tahun berapa pertama? Tahun 19. Itu audit TUSI di Madrasah Aliyah 2 dan MTSN 2. Dalam kuliah umum yang Bapak sampaikan tadi, kita masuk ke sana Pak ya. Di awal itu saya sempat
mendengar Bapak itu mengutip satu ayat Al-Ahzab 72 kalau tidak salah itu. Inna aradnal amanat 'alas samawati wal ard dan seterusnya. Dan sempat Bapak itu mengatakan bahwa amanah kok diminta. Bisa dijelaskan, Pak? Ya. Sabda Rasul yang berikutnya itu adalah amanat kalau diberikan kepada orang yang tidak tepat, maka tunggu kehancurannya. Maka riskan sekali kalau seandainya amanat itu diminta. Karena biasanya orang yang mau menjalankan amanat dengan baik dan jujur, itu dia tidak mau meminta. Maka amanat itu setelah diberi ya dilaksanakan dengan baik. Bukan sebelum diberi diminta supaya dia mendapatkan amanat. Ya. Itu idealnya menurut ajaran agama. Tapi de factonya, Pak? De factonya ya macam-macam. Masih ada yang diberi, ada yang meminta, bahkan ada yang memaksa. Sulit loh, Pak, dapat jabatan kalau tidak meminta. Iya, karena itu prosedural. Kalau prosedural, maka itu sudah mengalahkan dari hadis yang pertama tadi, karena prosesnya sudah dibuat bahwa standarisasi untuk mendapatkan jabatan itu harus lewat proses yang ditentukan oleh kriteria-kriteria yang dibuat oleh regulasi. Kalau misalnya saya menganggap diri saya ini ya, secara subjektif saya mampu di posisi itu. Tetapi kemudian saya minta kepada atasan saya untuk saya duduk di situ. Apa itu juga? Jadi begini, orang yang mampu itu silakan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Iya. Kalau dia diberikan amanat, dia tidak boleh lari dari amanat itu. Tapi kalau dia tidak diberi amanat, maka dia tidak boleh meminta amanat itu. Walaupun dia merasa mampu untuk mengemban amanat itu. Sebaiknya jangan minta. Ya. Seterusnya Bapak tadi ini menyampaikan 3 hal penting ya dalam pengembangan dan kemajuan Kementerian Agama secara khusus. Ada konsolidasi, ada konflik interest, kemudian yang ketiga tertib administrasi. Bisa dijelaskan Pak sambil kita? Ya. Pertama, seorang pemimpin diangkat dalam suatu satuan kerja atau unit organisasi, sebelum dia mengemban amanat melaksanakan tugasnya, maka dia harus melihat internal dan harus melaksanakan konsolidasi dulu. Apa-apa yang perlu dia lakukan, bagaimana kekurangan-kekurangannya, apa kendala-kendalanya dengan semua pegawai. Mereka diajak bicara bareng. Pimpinan top manajer juga harus paham kondisi kantor, baik kondisi A sampai Z. Itu 6 bulan pertama ya? Ya, 6 bulan pertama. Ya, kalau menurut beberapa teori ahli itu orang melaksanakan konsolidasi internal itu 6 bulan. Jangan lebih dari 6 bulan. Karena kalau lebih dari 6 bulan nanti kapan dia melangkah? Hanya konsolidasi saja. Nah, yang tidak pakai konsolidasi langsung melangkah itu kadang-kadang langkahnya keliru karena dia tidak paham kondisi internal. Nah, konsolidasi itu unsur yang pertama adalah komunikasi tadi. Komunikasi untuk mengkomunikasikan hal-hal yang secara internal yang masalah-masalah internal, bagaimana mencari solusi-solusi internal, maka kita perlu dalam unsur yang pertama tadi komunikasi yang baik, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan menyelesaikan masalah menambah masalah. Interval waktu 6 bulan itu maksimal ya? Iya, itu menurut beberapa teori. Maka kalau sudah jangan lebih dari 6 bulan. Kalau lebih, maka kantor ini kan tidak melangkah-melangkah. Dan ini modal dasar bagi seorang pemimpin, konsolidasi di 6 bulan pertama. Nah, kaitannya dengan konflik interest? Konflik interest itu ada motivasi terselubung di dalam melaksanakan
penugasan, di dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Nah ini yang biasanya mempengaruhi kebijakan-kebijakan seorang top manager. Nah, konflik interest itu bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari lingkungan, bisa dari siapa saja yang mempengaruhi dia untuk memasukkan kepentingan-kepentingannya di dalam urusan penugasannya. Lah ini tidak boleh. Tapi kan sudah disumpah sebelum dilantik. Makanya disumpah itu kan kadang-kadang perlu dibentengi lagi dengan menghindari dari konflik interest. Sumpah ada yang disumpah itu ada yang benar-benar melaksanakan sumpahnya, ada yang lupa melaksanakan sumpahnya pada saat dalam perjalanan penugasannya. Itu. Maka perlu diingatkan dan perlu diupdate terus sumpahnya itu. Bicara secara teori memang konflik interest ini sedikit gampang Pak, tapi de facto di lapangan ketika apalagi ini background kita kan masing-masing ada ya, entah dari dari alma mater pendidikan atau organisasi, itu kadangkala melebur masuk ke dalam pada saat seseorang itu punya jabatan. Gimana itu? Jadi begini, kalau ada seorang top manager mau mengambil orang-orang kepercayaan untuk melaksanakan tugas, mendukung keberhasilan penugasannya, dia akan memilih orang yang dia ketahui siapa dia. Dia pasti itu. Kalau orang yang dia tidak ketahui dia nggak akan pilih, walaupun itu orangnya baik kata orang lain, kan dia tidak tahu. Iya. Nah, apabila dia sudah mengambil sesuai dengan kriteria yang ada dan dia sudah tahu orang itu ya tidak ada masalah. Itu bukan konflik interest namanya. Kalau ada konflik interest itu yang mempunyai kepentingan. Bisa dikasih contoh? Wah nggak usah lah. Kalau dikasih contoh itu dikasih contoh seperti apa nanti? Ya misalnya sekarang yang banyak terjadi di dalam kehidupan politik misalnya, itu kan banyak konflik interest. Tapi itu memang sulit dalam aktualisasinya, memang tidak mudah. Tapi kita tetap harus berpikir ideal. Sanksinya berat Pak ya? Sanksinya apa? Sanksi orang yang punya konflik interest, utamanya ASN ketika pilkada. Oh ya, ada sanksinya. Cuma kadang-kadang sanksi itu tidak dilaksanakan karena yang akan memberi sanksi kelompoknya juga. Iya. Kemudian ketiga, tertib administrasi. Ya, kalau ini standar. Semua institusi, semua satuan kerja kita harus tertib administrasi sesuai kriteria yang sudah dibuat oleh pemerintah. Semua ada aturannya, baik aturan yang tertinggi sampai aturan yang paling rendah. Sampai dari tata cara berpakaian. Ya, sampai semuanya itu. Sampai aturan yang dibuat oleh kesepakatan unit terkecil. Itu ya harus ditaati. Dan administrasi ini sebetulnya sangat penting karena banyak penyimpangan yang diawali dengan ketidaktertiban administrasi. Itu karena temuan-temuan audit yang terjadi di lapangan itu banyak disebabkan oleh ketidaktertiban administrasi, maka terjadi kerugian negara, terjadi kemahalan harga, terjadi inefisiensi dan lain-lain karena tidak tertibnya administrasi, proses prosedurnya kadang tidak ditempuh dan lain-lain. Saya bawa ke awal tadi Pak, inna aradnal amanata. Salah satu cara yang saya tahu untuk membangun komitmen amanah itu kan membangun integritas sebagai salah satu item dari 5 nilai kerja Kementerian Agama. Menurut Bapak integritas itu menurut Bapak seperti apa sih untuk ASN?